Pernah kepikiran nggak sih, dengan semua berita perang yang makin panas, gimana nasib duit investasi kita? Ini nih pertanyaan yang bikin kita semua deg-degan. Coba deh bayangin, amit-amit ya, besok tiba-tiba pecah perang dunia ketiga. Portofolio saham yang udah kita kumpulin susah payah, nasibnya gimana? Bakal langsung ludes, jadi abu gitu aja? Ini mimpi buruk semua investor, bener nggak? Nah, kalau kita lihat sejarah, jawabannya jujur bikin merinding. Waktu Perang Dunia Pertama, saking paniknya, bursa saham itu sampai ditutup berbulan-bulan. Dan pas dibuka lagi, jeder. Dow Jones langsung anjlok, minus 34%. Setiga kekayaanmu lenyap begitu aja. Kebayang nggak? Eits, tapi jangan panik dulu. Karena justru dari sini, ceritanya jadi bener-bener gila dan plot twist abis. Karena, percaya nggak percaya, dari titik paling anjlok itu, pasar saham malah meroket, plus 107%. Pas perangnya masih berlangsung, gila kan? Dari hancur lebur jadi cuan lebih dari 2 kali lipat. Loh, kok bisa? Oke, rahasianya tuh ada di satu pola sejarah yang agak aneh tapi super penting. Dengerin baik-baik ya. Pasar saham itu ternyata lebih benci sama ketidakpastian daripada sama berita buruk itu sendiri. Kalian pasti sering dengar pepatah, sell the rumor, buy the news kan? Nah, pas perang, logikanya itu kayak dibalik. Waktu rumor perang masih simpang siur, semua orang panik, jual aset. Tapi, begitu perang beneran diumumkan, boom, ketidakpastiannya hilang. Sekarang musuhnya jelas. Dan anehnya, pasar seringkali malah rally. Kita lihat contoh paling gila, Perang Dunia Kedua. Pas Jerman invasi Polandia yang memulai perang, pasar saham malah naik 10%. Aneh banget kan? Oke, benar, pas Pearl Harbor dibom, pasar sempat anjlok 20%. Tapi titik terendahnya itu justru di tengah-tengah masa paling kelam perang. Dan dari situ, pasar mulai pulih dan terbang sampai 87%. Bahkan jauh sebelum sekutu kelihatan bakal menang. Oke, jadi pasar bisa pulih. Pertanyaan berikutnya, duitnya ngalir kemana? Sektor mana yang jadi sultan dan mana yang jadi korban? Siap-siap, karena jawabannya bener-bener di luar nalar. Coba lihat tabel ini deh. Kalian tebak siapa pemenangnya? Perusahaan senjata, tank, pesawat, salah besar. Pemenang terbesarnya adalah perusahaan minuman keras. Naiknya 723%. Gila! Justru industri vital perang kayak baja dan pesawat malah boncos. Lah, kok bisa begini? Jawabannya ternyata simpel banget. Pemerintah itu nggak bodoh. Mereka nerapin yang namanya pajak keuntungan perang dan kontrol harga. Jadi meskipun pabrik senjata produksinya non-stop, margin profit mereka dipangkas habis-habisan sama negara. Masuk akal kan? Oke, itu kan cerita global. Sekarang yang paling penting, gimana dampaknya buat kita di Indonesia? Nah, ini ceritanya jadi unik, kayak pedang bermata dua. Ada ancaman serius, tapi ada peluang emas juga. Sisi buruknya dulu ya, ancaman utamanya adalah modal asing kabur. Investor global bakal panik jualin aset-aset berisiko kayak saham kita, terus lari ke aset aman kayak dolar. Efeknya rupiah dan IHSG bisa tertekan. Tapi ada sisi baiknya, peluangnya gede banget. Pesta komoditas, sebagai negara kaya sumber daya, harga batu bara, nikel, dan CPO bisa terbang ke langit. Nah disitulah Indonesia bisa panen raya. Masih ingat kan pas perang Rusia-Ukraina kemarin? Harga batubara kita meroket gila-gilaan. Nah, bayangin skenario yang sama terjadi lagi. Nikel kita yang penting buat industri pertahanan, CPO kita sebagai pengganti minyak nabati lain, semuanya bakal jadi primadona. Posisi sebagai lumbung komoditas dunia ini, jujur aja ya, adalah kartu as terkuat Indonesia di saat krisis global. Oke, udah cukup teorinya ya. Sekarang yang paling praktis, kita sebagai investor retail kudu gimana? Apa langkah-langkah yang harus kita ambil? Kunci utamanya cuma satu kata, tapi penting banget, diversifikasi. Intinya jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Wajib hukumnya punya alokasi ke aset yang dianggap safe haven, alias tempat berlindung pas pasar lagi badai. Nah, ngomongin safe haven, ini dia perdebatan abadi di zaman sekarang. Emas lawan Bitcoin. Emas itu ibaratnya kakek buyut yang bijaksana. Udah terbukti ribuan tahun sebagai penyimpan nilai. Kekurangannya mungkin agak kurang liquid kalau lagi butuh duit cepat. Di sisi lain ada Bitcoin, aset digital yang bisa dicairin kapan aja, di mana aja, 24/7. Tapi ya gitu, risikonya. Harganya bisa goyang-goyang kayak lagi naik roller coaster. Nah, sekarang giliran kalian. Aku pengen tahu banget. Kalau situasi bener-bener genting, kalian bakal lari kemana buat nyelamatin aset? Kalian tim emas yang klasik atau tim Bitcoin yang modern?
Langsung spam di kolom komentar sekarang. Saya mau lihat kubu mana yang menang. Oke teman-teman, kita sampai di bagian kesimpulan. Biar nggak lupa, saya rangkum jadi 4 poin kunci yang wajib banget kalian catat. Pertama, jangan panik jual pas pasar anjlok di awal. Itu normal. Sejarah membuktikan pasar itu punya daya pulih yang kuat. Kedua, fokus ke rotasi sektor. Pahami mana yang bakal diuntungkan, kayak komoditas dan energi. Ketiga, manfaatkan posisi unik Indonesia. Status kita sebagai negara eksportir komoditas itu anugerah. Dan keempat, lindungi portofolio dengan diversifikasi ke aset aman. Mau itu emas atau yang lainnya, yang penting punya. Jadi, ingat ya, kunci investasi di masa perang itu bukan soal jago nebak kapan pasar naik atau turun. Nggak ada yang bisa. Kuncinya adalah gimana caranya kita tetap bertahan di dalam pasar dengan portofolio yang kuat dan terdiversifikasi. Karena pada akhirnya, investor yang paling sabar dan paling siaplah yang akan keluar sebagai pemenang saat badai berlalu.